bagaimana mengelola sampah. Iya, iya. Sampah ada sampah besi, sampah kayu, sampah plastik, elektronik, dan organik. Iya. Setelah kita 5 tahun terakhir ini bergaul dengan sampah, kami tertarik dengan SMR karena dia WSM karena pengelolaan manajemen sampah ini mempunyai dampak langsung ke Masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi efisiensi kerjanya menurut kami yang tidak banyak mengerti Iya. itu merasa WSM ini patut didukung. Oh iya, iya. Sebab permintaan dukungan dari segala bidang ada. Iya, iya. Seperti halnya di Sidoarjo. Ya kalau Sidoarjo seperti apa sih Pak? Saya jadi penasaran sih. Basically dinas lingkungan hidup. Oh, dinas lingkungan, kayak di Bandung berarti juga dinasnya juga masuk. Artinya secara manajemen kebetulan di Sidoarjo itu faktor Pemda. Pemdanya mensupport. Jadi artinya key sukses faktor gitu ya. Ya, mereka memahami kita bisa menyelesaikan masalah. Oke. Sebatas problem solving. Oke. Sama halnya dengan WSM. Oke. Mereka paham sekali soal apa yang bisa dilakukan dengan adanya perbuatan manusia yang menimbulkan sampah. Ya. Sampah itu datangnya ada dua, satu dari manusia, satu dari alam. Ya. Nah, kebetulan yang jadi masalah atau isu yang menarik hari ini adalah masyarakat yang menghasilkan sampah. Kami menilai WSM ini kita dukung penuh. Kenapa? Karena kita hanya problem solving, tidak ada urusan dengan cari uang. Iya, iya, ya sama Ya, dengan kami. Kami kan WSM yang kategorinya mungkin disebut sebagai ultra mikro. Oh. Kami udah melihat gerakan WSM ini patut dihargai. Iya. Ya bagus apa? Iya. Itu saya kita nggak mau tahu, tapi WSM yang Iya. ngerti Bu. Jadi mungkin Betul. WSM yang bisa berbicara soal ini. Ya gimana Pak? Ya, jadi Pak, WSM itu gimana sih Pak? Aku pengen tahu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nining. Ini saya sempat kaget Pak. Tadi pagi Ibu Nining WA ke saya, tak pikir Ibu Susi Pak. Ada mirip-mirip gitu. Terima kasih banyak kepada Ibu Nining yang sudah berkenan hadir di Desa Manislor, dan juga kepada Pak Ali, ya, kepada Pak David, ya, Pak Profesor Paul yang sudah berkenan juga hadir mendampingi di sini. Ya. Pak Iqbal ini aku tidak aku masih ada kerja sebentar lagi soal. Oke ya. Iya. Kepada Pak Iqbal beserta jajaran tim pengelola sampah di Manislor, dan juga Ibu kader yang turut mensupport kegiatan ini. Terima kasih banyak atas luang waktunya. Dan ini juga ada tamu dari ini dari Bogor, dari Bogor. pengen studi banding katanya. Ya. Oh iya, dari Bogor. Bapak dari Bogor. Ya. Oke. Bogor Barat. Bogor Barat. Ya. Oke. Selamat datang juga nih kepada bapak-bapak dari Bogor ya. Banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Pranoto. Jadi kami di sini bersama tim ada Mas Yosef juga ya. Pergerakan dari tahun 2010 kami melangkah melalui komunitas pegiat lingkungan yang pada waktu itu mengusung konsep bank sampah ya. Ya, seiring perjalanan waktu kami berpikir bahwa ini perlu ada pengembangan. Kami tidak ingin hanya sebatas warga masyarakat itu mengumpulkan sampah kemudian ditukarkan menjadi nilai rupiah dalam bentuk tabungan. Tapi kami ingin memberikan sesuatu yang lebih. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 di awal tahun itu kami legalitaskan WSM ini sebagai koperasi berbasis sampah dan lingkungan. Kami konsen di sana. Ya, karena kami sadar betul bahwasanya Indonesia boleh dibilang sudah termasuk kredit sampah ya. Dan pergerakan kami di desa-desa ini tujuannya adalah ingin memangkas rantai distribusi supaya bagaimana caranya sampah itu tidak lagi berakhir di TPA, tapi bisa terkelola maksimal di masing-masing desa menjadi nilai ekonomi dan nilai pemberdayaan. Sesuai dengan program kami, yaitu WSM memiliki program untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menitik beratkan sampah ini sebagai salah satu potensi sumber penghasilan dan ketahanan pangan hingga kemandirian ekonomi.
Dan itu sudah kami buktikan ya bersama ini Mas David ada tim ahli untuk penanganan sampah organik. Kami memiliki formula khusus di mana bisa menangani sampah organik ini dalam hitungan menit. Oke. Kalau mungkin terlalu ekstrim lah dalam hitungan menit, dalam hitungan hari kok. Yang selama ini kebanyakan para pegiat ketika menangani sampah organik harus melalui media dengan sistem komposter, dengan media maggot, itu kan butuh waktu 14 hari kerja. Yeah. Tapi WSM dengan formula tersebut kita bantu percepatan olah sampah organik dalam hitungan hari itu juga langsung jadi produk. Karena kami sadar yang namanya sampah kalau tidak diolah hari ini, tidak selesai hari ini, besok sampah baru akan datang. Nah, dari pengolahan sampah organik inilah pada akhirnya kami bisa mengembangkan adanya pemberdayaan masyarakat di sana. Karena dari olahan sampah organik kita bisa bikin adanya kompos, pupuk organik cair, pakan ternak dan pakan ikan. Sehingga di situ nanti kita bisa bentuk kelompok masyarakat di peternakannya, di perikanan dan perkebunan. Dari hasil olahan sampah organik tersebut kita bantu masyarakat ya khususnya para petani menekan biaya pupuk, dan pada warga masyarakat yang memang di peternakan, para peternak kita bantu menekan biaya pakannya. Itu dari hasil olahan sampah organik. Dan untuk sampah yang non organiknya WSM pertanggungjawabkan semua Ibu. Artinya sampai dengan kategori residu pun yang notabene-nya tidak diterima oleh pengepul rongsok ya, itu kami tangani Ibu. Karena WSM juga dengan jaringan-jaringan yang kami bangun ini ya, seperti yang dilihat bersama yang tumpukan karung di depan itu kategori sampah residu, mulai dari kain, kemudian karet ban, ya, sampah-sampah multilayer itu kami angkut untuk nanti didistribusikan ke Indosemen. Kalau saya sudah bekerja sama dengan Indosemen Pak, itu nanti dijadikan ini masih dalam proses ya. Bikin ini roster ya kayak apa untuk briket. Iya, pengganti batu bara Bu. Oh, ada pengganti batu bara. Kemarin yang di Jakarta Utara saya tuh melihat ada beberapa sampah yang memang nggak bisa diproses, itu sama dia dikasih semen, itu dibikin bahan bangunan buat bata. Ya kayak gitu kan. Jadi ada yang bisa untuk apa sih namanya tadi yang saya lihat itu beda-beda sih Pak. Kalau saya melihat produknya tadi Pak, sampai briket dan apa lagi? Briketnya kayak apa sih Pak? Briket nggak pengelola tadi ya. Oke. Nah, cuman memang kami belum sampai ke sana Bu. Sementara ini dengan Indosemen itu masih dalam bentuk bahan baku seperti itu. Oh gitu. Dari hasil pilahan sampah yang anorganik yang memang tidak ada kategori untuk dijadikan rupiah, baru kita alokasikan ke Indosemen. Indosemen itu dalam bentuk briket untuk bahan bakar atau untuk bahan bangunan? Bahan bakar Ibu. Bahan bakar. Nah, tapi belum yang kami suplai ke sana belum dalam bentuk briket. Oh oke. Masih dalam bentuk sampah ya. Gitu. Oh oke. Tapi kriterianya sudah ada ya? Sudah. Tapi bentuknya padat apa cair? Bentuknya padat. Padat ya. Nah, Oke. beberapa minggu yang lalu dari pihak Indosemen sudah survei ke lokasi dan kami sudah melakukan pengiriman kemarin itu 3 ton lebih. 3 ton lebih. Ya. Itu bahan bakunya apa sih Pak? Dari sampah-sampah anorganik Bu. Oh anorganik. Ya, contohnya layer, ya, gitu. bungkus kopi. Ya. Dari pemahaman Kain. kami, Indosemen itu banyak menggunakan batu bara Oh gitu. sebagai sumber energi. Oh gitu. Tetapi dengan adanya ini sampah ini mengurangi biaya daripada kebutuhan energinya. Oh gitu. Jadi itu kayak jadi campuran ya? Campuran ya? Bukan dicampur ya? Akan dicampur oleh. Tapi saya penasaran tuh briketnya kayak apa? Ya, nggak ke bawah tadi ya. Yang kami terapkan di desa-desa ini ada satu bentuk kolaborasi. Ya. Berapa desa Pak? Untuk yang sudah ber-MOU baru 3 desa. Oh baru 3 desa ya. Desa apa saja tuh? Desa Manislor, kemudian Kertayasa, sama Bandara Sakulon Pak. Ini Oh, tetangga desa nih sebelah kan. Oke. Jadi memang dari kolaborasi ini sebenarnya kita arahnya ada nilai edukasi kepada warga masyarakat. Yeah. Mereka itu target kami warga masyarakat mau memilah sampah dari rumah. Oke. Karena Ya warga ya. masyarakat sebagai komponen utama itu. Kenapa permasalahan sampah ini menjadi satu persoalan klasik yang Yeah. seolah-olah nggak pernah tuntas dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah, kami melihat sebetulnya penanganan sampah itu simpel, sangat sederhana. Dengan kita sentuh hulunya, yaitu warga masyarakat sebagai sumber penghasil sampah, insya Allah melalui sistem di WSM kita coba masuk ke sana Ibu. Jadi Sekarang kalau dilihat dari proses yang Bapak idamkan sebagai pemilahan tuh, itu
kesiapan masyarakat untuk menuju ke arah itu tuh, misalnya dari nilai 0 sampai 10 Bapak kasih nilai berapa kalau sekarang existing conditionnya mereka? Kemauan warga masyarakat Bapak kasih nilainya berapa sekarang? itu ya saat ini kami kasih nilai 8 itu. 8, udah 8 ya, bagus dong. Dengan melihat antusias. Ini ada ibu-ibu kader yang juga Iya. kemarin kita sudah Oke. ya. Di Ini yang 8 itu ibu-ibu kader atau masyarakatnya? masyarakatnya. Masyarakatnya. Oh, bagus dong berarti. Sudah bagus. 8. Ya. Jadi di sini kami coba rangsang warga masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah itu dengan berbagai macam program dan reward yang kami tawarkan. Rewardnya apa aja sih, Pak? Itu kemarin yang sudah kita lakukan dengan penukaran langsung ya. Jadi Iya. dari hasil pilahan sampah kami timbang ya sampah anorganik itu nanti ada penukaran dengan sabun cuci piring. Oh, sabun cuci piring. Iya, Itu dapat ya. Program instan yang kemarin kita tawarkan ke masyarakat dan itu warga masyarakat antusias. Iya. Nah, itu. Dan kedepannya memang banyak sekali program-program yang kami tawarkan kepada warga masyarakat termasuk yang tadi Ibu sampaikan ya. Ada reward emas mini gitu kan. Iya, Mas Mini. Saya nggak tahu tuh dapat dari mana itu. Ya, jadi Ada ya? penanganan sampah di sini Bu kita jadikan ada 2 kategori. Dari sampah organik maupun sampah anorganik itu ada nilai rupiah, ada juga nilai poin. Ketika kategori kayak contoh sampah residu itu tidak ada nilai rupiahnya, tapi warga masyarakat mendapatkan poin. Oh, poin itu ekivalen berapa rupiah itu nggak ada? Per poin hitungannya 100 rupiah. Oh, oke. Nah, nanti dari hasil pengumpulan poin itu warga masyarakat bisa tukarkan dengan Mas Mini. Kemudian di sini kami wacananya akan dijadikan sebagai WSM Education Center. Jadi kawasan ini nanti ada peternakannya, ada perikanan, ada perkebunan, termasuk nanti ada perdagangan yang menjadi pilot project kami itu nanti kedepannya kami ingin menghadirkan Weramat. Weramat itu minimarket berbayar sampah. Singkatannya Weramat. Wera ini kami ambil dari bahasa Cirebon sebenarnya. Oh, Wera. Wera itu rame kalau bahasa Cirebon. Wera. Oke. Jadi ada minimarket berbayar sampah di mana tujuan kami ingin memberikan kemudahan kepada warga masyarakat. Mereka tidak ada lagi alasan ya ketika nanti ada minimarket itu mereka bisa berbelanja dengan menggunakan media sampah. Dari poin-poin yang mereka kumpulkan nanti bisa ditukarkan dengan kebutuhan warga masyarakat. Gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu kami hadirkan kembali untuk warga masyarakat. Dan harapannya dengan program yang kami gulirkan ini bisa membantu warga masyarakat itu. Sesuai dengan prinsip koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah ini target kami di Manislor ini akan kami hadirkan WSM Education Center. Jadi dalam satu kawasan ini siapapun warga masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang mau berkunjung belajar di sini, ketika pulang dari sini ada oleh-oleh yang bisa mereka dapatkan. Ya ada nilai lingkungan yang bisa diterapkan dalam setidaknya dalam benak mereka yang berkunjung di sini. Oh ya, datang ke sini ternyata dari sampah ya pengolahan dari A sampai Z bisa jadi produk. Nah itu Bu. Jadi harapan kami memang ini kegiatan koperasi WSM ini kita kolaborasikan dengan lingkungan. Seperti salah satu contoh ketika anggota WSM setiap bulannya itu ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu kami arahkan harus dalam bentuk sampah. Ya bagus. Dari simpanan wajib itu nanti setiap bulannya kan ada satu tanggung jawab dari warga masyarakat. Kalau nggak mau ngeluarin uang untuk simpanan wajib ya mau nggak lakukan pilahan sampah dari rumah. Arahnya ke sana jadi warga masyarakat memilah, petugas di sini mengolah sehingga sampah selesai menjadi nilai ekonomi dan pemberdayaan tanpa harus lari ke TPA. Dan ini sudah terbukti, alhamdulillah bulan kemarin kami diundang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Beliau acungkan jempol untuk Manislor sudah tidak berkontribusi lagi sampah ke TPA. Kami sudah kelola sepenuhnya di sini maksimal, sudah zero. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan bahkan sudah kemarin kita sudah rancang MOU untuk nanti persiapan TPST. Apa tuh TPST? Tempat pembuangan sampah terpadu. Oh, oke. Pak, saya mau tanya nih ya, karena saya pengen belajar. Kemarin waktu di Bandung, saya itu pembicaraan Pak Joko itu sebetulnya tidak berkaitan dengan manajemen data. Apa yang dilakukan KLH itu manajemen data. Oke. Ya, tetapi kalau WSM
itu menyelesaikan sebelum terjadi. Oke. Itu bedanya yang saya tahu. Jadi tidak ada kaitan dengan setelah keluar dari rumah gimana caranya. Ya. Justru keluar dari rumah itu sudah, waduh, saya tinggal diolah. Tapi Bapak familiar nggak dengan itu sih Pak? Aku nggak tahu. Itu familiar ya? Pernah dengar? Terus memang itu emang menjadi satu keharusan. oh tidak keharusan. Oh tidak ada keharusan. Karena kayaknya di Bandung itu mereka menunjukkan ke saya nih loh Bu, app-nya kayak gini. Terus gimana Ibu mengoperasikan? Kayaknya mereka juga, saya nggak tahu juga. Maksudnya tadinya tuh saya berpikir itu kayak yang dibikin sama si Reanes. Jadi kayak aplikasi. Oh ya, saya punya sekian, please. Ada orang. Iya, maksudnya ada please ambil sampah saya. Ada kardus sekian kilo, jelantah sekian gitu loh. Saya tadi mikir. WSM Gitu. sendiri memang Gitu. kami punya arahan ke sana nanti, dan ini kebetulan dari salah satu tim kami juga, beliau sudah sempat merancang, ini baru kerangkanya saja. Itu apa Jadi nanti namanya? ada aplikasi. Oh ada aplikasi. Ada aplikasi WSM seperti ini. Jadi nanti Coba lihat dong Pak, saya pengen lihat. Apa namanya? Namanya Pak Weramat. Oh Weramat Weramat. ini. Oke. Jadi Weramat. nanti kedepannya para anggota Transaksi ini bisa mudah mengakses. pakai sampah. Ya. Ini belum selesai ya Pak? Belum Oke. baru bagian awal saja. Nanti para anggota bisa mengakses berapa sih nilai simpanan wajib. Jadi ini ini ya ke setiap household, setiap rumah tangga ya bisa. Karena targetnya ke sana. Target Oh, WSM itu oke, adalah oke. kami mengedukasi warga masyarakat untuk mulai sadar Oke. lingkungan, mulai mau memperlakukan sampah dengan baik, Ya, mulai ya, mau ya. memilah sampah dari rumah. Itu targetnya. Iya. Karena memang berbicara persoalan sampah kan sebagian besar itu lebih cenderung fokusnya di hilir, Bu. Hulunya itu hampir tidak tersentuh. Nah, WSM kami melakukan itu dari hulu sampai hilir. Oke. Berbicara penanganan sampah juga kita harus tuntas, nggak bisa setengah-setengah menangani Iya, sampah iya. organik saja atau menangani sampah anorganik saja. Iya. Dan kalau kami perhatikan juga selama ini kan banyak para pegiat-pegiat lingkungan dengan bank sampahnya itu secara nasional itu banyak pegiat-pegiat bank sampah yang mati suri. Kenapa demikian? Karena mereka hanya terfokus di penanganan sampah yang anorganik. Sementara potensi sampah terbesar itu adanya di organik. Nah ini WSM ambil peluang tersebut, Bu. Kami tangani semua tuntas dari hulu sampai hilir, dari organik sampai anorganik. Dan ini kami berikan solusi di tingkat desa itu tadi. Tujuannya supaya ini bisa terkelola maksimal di desa tanpa harus berakhir di TPA. Oke. Pak, saya pengen tahu Pi. Ya, Adupi, Bapak pernah dengar Adupi? Adupi ya. Adupi itu apa sih, Pak? Itu apa sih gitu? Itu sebuah asosiasi ya. Terus Lebih itu ke apa? Sampah Lebih anorganik ya. Daur ulang. daur ulang. Plastik Indonesia. Plastik ya. Jadi Bapak ikut jadi anggota Adupi enggak? Tidak. Oh, tidak ya. Adupi itu apa sih? Bapak tahu nggak? Adupi. Asosiasi daur ulang Indonesia gitu. Siapa itu yang di Surabaya kan? Iya. Oh, ibu siapa namanya? Ya, itu lebih kepada penanganan sampah. Organik ya. Itu bisa nggak sih Pak, maksud saya? Ini yang kaitannya yang saya tanya ini ya. Saya punya ada anak baru lulus gitu. Dia bilang saya butuh 1,5 miliar karena saya sudah riset 2 Adupi. Jadi saya butuh untuk bisa menjadi seorang kaya lah dengan itulah. Jadi yang maksud saya gitu loh, maksud saya itu masuk akal nggak sih Pak? Maksud saya gini, maksud saya. Soal masuk akal atau tidak, kami hanya bisa komentar apa yang dilakukan WSM adalah memanfaatkan sampah anorganik Ya. didaur ulang Untuk didaur ulang. Jadi sehingga menimbulkan nilai. Oke. Ya. Tapi cara daur ulang mereka pun tidak rumit, murah, dan cepat. Dan ekonomis. Ya, semua Otomatis itu ya, pastinya ekonomis ya. Ada nilai tambah ya, artinya nilai tambah yang diberikan ke masyarakat, bukan ke personal gitu ya. Nah, Konsepnya begitu. ya itu yang makanya saya berpikirnya gini Pak, saya
sampai kemana-mana tuh karena saya pengen membuktikan kayaknya bank sampah ini kan sosial ya, benefitnya ke sosial ya, Ya, nggak ke personal ya. Ya. betul. Apakah mungkin seseorang itu, saya nggak tahu juga, saya tuh curious tuh yang di Bekasi, Bapak pernah dengar yang di Bekasi? Saya nggak tahu itu apa sih, itu apa sih yang kayaknya orang bilang dia tuh bisa kaya dari gara-gara sampah gitu loh. Itu tuh apa sih Pak itu? Di TV dimunculkan itu ya. Pernah di TV ya? Iya. Benar. Itu apa sih Pak? Aku juga pengen tahu itu. Saya pengen tahu Pak kalau itu beli itu Lebih kan kepada, kepada, ya. pengolahan alatnya dia menjual itu. Bapak kan koperasinya di Bekasi. Makanya saya pengen ke Bekasi, pengen sekalian juga ke Bu, situ di Pak. situ. Wilda kan. Apa sih Itu itu? di daerah ini Duren Sawit. Itu benar. Itu benar. Emang Jadi dia dia memang ini teknologinya yang dia jual. Gitu ya. Teknologinya sama sarana dan prasarananya, Bu. Jadi Tapi- misal tapi bukan karena dia daur ulangnya, bukan. bukan. Tapi dia itu tidak berbicara daur ulang, dia berbicara alat teknologinya itu yang dijual. Alatnya mahal. Mahal, Bu, itu investasinya tergantung kapasitas sampah yang di desa-desa. Kami terlibat Gitu. dari satu pihak Iya. di Bekasi, Pak. Iya. Pondok Gede. Oh gitu. Iya. Ya kan? Dia itu engineer, Iya, engineer. belajar dari Toyota di Jepang. Oke. Akhirnya dia pulang, dia bikin sendiri Iya. insinerator. Oh, Di oke. mana Ada kontaknya ini. prosesnya itu tidak menggunakan BBM, listrik, ataupun energi surya. Oke. Jadi sampah itu terkumpul, Hmm. ditaruh sebagian kecil 2 karung, 3 karung begitu ke ruang insinerator Iya. Oke. untuk hanya menimbulkan api. Betul, itu. Iya toh? Iya, hampir seperti itu. Nah, setelah itu sampah masuk ke dalam. Masuk semuanya. Mm-mm. Tanpa Makin polusi. banyak sampah, Hmm. makin tinggi apinya. Oh, terus dia dapat untungnya dapat dari Mengelola Energi. sampah ada uang. Iya. Cuman Alatnya juga dia jual. alatnya Iya. dia jual bagi yang mau melanjutkan. Iya. itu mungkin kayak istilahnya kayak berikat Anda ya punya. Anda kan punya itu berikatnya beda lagi ya? Beda lagi. Kalau beda berikatnya untuk apa? Dimusnahkan sama Karena dengan saya juga Kalau insineratornya dimusnahkan ya, Pak? Coba, Prof. Insinerator dimusnahkan. Bukan kan? Maksudnya maksud saya makin banyak sampah makin banyak Jadi api. kayak gini, Bu. Gimana sih? Apa ya, ini ekstrimnya begini. Ini yang paling mudah dipahami ya. Iya. Jadi itu ada alat itu seperti tabung. Mm. Ya, yang Oh, kekuat, beda. ya, yang Beda lagi? kekuatannya berapa ton setiap pemusnahan sampah, Oke. tapi tidak menimbulkan polusi di situ, Oh. itu loh. Jadi dia Terus tidak hasil dari pemusnahan sampah itu kan pasti ada dong residu-residunya. residunya. Nah, residunya Ada diapain? residunya kayak Diapain? seperti briket itu, Briket Jadi terus yang saya tahu, abu gitu. loh. abunya buat pertama, apa? Dia jual, Dijual untuk pupuk. iya, untuk pupuk juga. Ya, jadi yang Oh. dibuat di sana insinerator ini menghasilkan ash residue Heeh. yang boleh dibilang pada waktu itu minimal, artinya rendah sekali. Hmm. Asapnya yang keluar Heeh. di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Jadi dia Tidak disebut ada aman. polusi lah. Tidak ada Disebut- polusi. iya, Disebut polusinya aman. Tidak ada. Oh. Tidak ada, bukan tidak ada tapi Ada aman. tapi kecil sekali, diambang di Iya, bawah. iya, iya. Tapi ashnya ini dialihkan untuk dijadikan maggot, Oh my god. maggot. Sehingga Oh. menghasilkan maggot Iya. yang dipakai untuk Pakan. kebetulan dia bikin tambak lele, tambak nila kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Jadi Dan dia maggotnya pun dijual laku. iya, iya, iya. Jadi itu kayak media untuk peternakan maggot ya. Di samping pemusnahan sampah, Heeh. dia bisa memberdayakan untuk mereka Maggot. sendiri. Oh. Maggot, lele, nila. Tapi kalau yang Oh, saya gitu. lihat di Duren Sawit itu nggak seperti itu, Pak Prof. Jadi itu dia hanya menjual teknologi dan alatnya aja. Oh, enggak. Iya. Oh gitu. Karena Jadi, dia di bergerak Bekasi di itu ya? bawah yayasan. Saya tuh serius pengen datang ke sana, pengen Iya. tahu apa sih gitu Jadi loh. saya melihat Saya kan langsung. orangnya curious. Jadi residu itu berbentuk kayak abu untuk pupuk gitu. Ya boleh, Iya. apa saja. Iya. Cuman Tapi- tempat itu menjadi terkenal Iya. karena kebetulan Pak Gubernur datang ke sana, Iya. langsung dijadikan Ini anak pusat. muda juga, anak muda Oh, juga. enggak. Itu mereka tergabung Adupi itu ya, bukan? Iya, kelihatannya seperti Kayaknya itu. Adupi itu Iya. lebih ke sana. Iya, Lebih ke kelihatan situ. Saya belajar Bu satu malam itu di sana, diberikan edukasi istilahnya knowledge ya, terus melihat praktek langsung. Ya.
Jadi memang kapasitas yang dia jual itu kan alatnya ada berapa macam tipe gitu loh. Oh, Tinggal kalau misalnya yang kita di kerjasama dengan Pondok kecamatan, Gede, Pak, ya, yang di Pondok Gede hanya satu tipe alat ya. dan oleh gubernur dijadikan pusat pendidikan pengelolaan sampah Jakarta. Oh gitu. Dapat dana dari BNI, dapat dukungan dari BRI Syariah, rekomendasi dari BI. Jadi Bank ada Indonesia, gapuranya ditulis Pusat Pendidikan Pengelolaan Sampah Jakarta. Oh, itu di Bekasi atau di Bekasi. Jakarta? Oh, di Pondok Bekasi. Gede ya, Udah gede perbatasan. Cipayung Oh. lah itu ya namanya. Tapi Iya, orang ini kalau banyak. dibilang Bekasi nggak mau. Jakarta dia. Tapi saya pengen tahu dengar ini nih. Apakah benar orang ini ya, ini kan kalau Bapak Joko kan lebih ke social entrepreneur kalau saya bilang sih. Tapi apakah bisa seseorang itu bisa kaya karena sampah gitu? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa karena dia akan menjual ide kan, ide peralatannya, teknologinya itu kan tinggal spesifikasinya kemana Bu. Gitu. Oke. Kalau yang di Durenside kan dia menjual teknologi dan kapasitas produksi gitu. Ya dia Alatnya. jual alat lah, Alat bukan gitu jual loh. teknologi. Iya. Iya, iya. Artinya Gitu. kita membuat satu feasibility Iya. study, Pak, Iya. dengan adanya anggaran yang diberikan oleh Pemda. Iya. Ya. 5 tahun break even. 5 tahun ya 5 berikan. tahun break even dengan kapasitas 5 ton satu hari sampah. Organik atau tidak organik? Terserah. Terserah. Cuman Itu itu berapa investment yang Waktu itu 7 miliar. 7 miliar untuk Satu unit insinerator. insinerator. Itu Bapak mau pakai? Kalau kami justru lebih menyarankan kepada setiap tim pegiat itu tidak menggunakan fasilitas tersebut. Ini terbukti contoh Manual di, ya? di Manislor. Ketika ini kami jauh hadir beda. itu tungku Apa beda ya? dua tungku pembakaran sudah tidak difungsikan lagi karena kami di sini hadir memberikan satu solusi dengan low cost. Oke. Tidak perlu anggaran besar karena berbicara penanganan sampah anorganik itu cukup dilakukan dengan cara manual ya tanpa harus mengeluarkan biaya besar tapi bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Beberapa teman-teman juga menyampaikan, Pak, ini kita perlu nggak nih untuk mesin pencacah sampah anorganik sampai dibikin biji plastik gitu. Kami sampaikan itu tidak perlu karena penanganan sampah di tingkat desa, skala desa ini bukan untuk kapasitasnya produksi, itu biar nanti diserahkan saja ke pabrikan. Kita teman-teman di tingkat desa itu hanya cukup lakukan pemilahan sampah secara manual itu sudah selesai. Oke. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar tapi bisa menghasilkan penghasilan yang lebih maksimal. Dan di sini kami justru lebih kebutuhannya itu mesin-mesin untuk penanganan sampah organik. Karena dari sampah organik itulah yang nanti akan menjadi bagian dari pengembangan usaha. Ada produk-produk turunan yang nanti bisa dihasilkan dari penanganan sampah organik yang kita olah dengan beberapa mesin ya. Ada mesin pencacah, kemudian mesin mixer dan mesin penggiling. Saya mau nanya nih, pertanyaan saya blow on ya, mohon maaf ya karena saya mau belajar. Kalau seandainya nih ya, kegiatan ini kan mesinnya Pak Joko, mesin penggeraknya. If something happen to you, apakah kegiatan ini akan mati? Kegiatan ini akan hidup? Ada yang meneruskan atau bagaimana gitu? Pertanyaannya ini karena ini Kontinuitas. buat ya kontinuitas Pak, kita bicara. Kami yakin betul kegiatan ini akan terus hidup ya karena saya di sini bersama tim ketika hadir di desa-desa melahirkan desa-desa binaan itu berarti ada generasi yang nanti akan meneruskan. Dari setiap desa yang sudah menjadi binaan kami itu kami tanamkan tim di sana untuk bisa menangani dan mengolah sampah yang ada di kawasan tersebut. Oke, pertanyaan saya lagi yang blow on. Apakah misalnya kalau Bapak itu merasa sukses, Bapak akan menjual sampah and then you can escape from this kind of activity. Maaf saya bahasa Inggris. Iya, pokoknya Bapak tuh bisa misalnya kan ada banyak orang, oke deh aku udah bosen atau saya merasa saya terlalu berat mengerjakan ini, jadi saya jual aja nih.
saya mau pindah bisnis gitu. Itu possible nggak? Sejauh ini saya tidak sampai berpikir ke sana, Bu. Kenapa? Soalnya gini, saya sedikit flashback lah ya. Awal ketika WSM ini mau dilegalitaskan, saya diskusi dengan rekan-rekan, arahnya mau kemana? Iya. Mau dijadikan yayasan kah? Mau dijadikan perusahaan ya dengan CV atau PT atau ke koperasi gitu. Saya diskusi sama teman-teman. Sampai pada akhirnya saya sampaikan gini, saya ingin mengabdikan sisa hidup saya ini memiliki kebermanfaatan untuk banyak orang. Oke. Saya ingin bangun ekonomi kerakyatan di sini. Akhirnya sepakat. Ya sudah, kalau memang pemikiran Joko seperti itu, kita putuskan WSM menjadi koperasi. Oke. Karena saya di sini berpikir ya, ketika nanti ini besar, bukan hanya saya menikmati, tapi saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Ya. Iya. Enggak, soalnya nih begini nih. Saya kebetulan juga banyak di finance, Pak. Pertanyaan itu risk assessment. Apa? Risk assessment. Risk assessment. Oke. Iya, iya. Pertama, apa yang disampaikan Pak Joko, bentuknya adalah koperasi. Koperasi ya. Punya filosofi bukan memiliki, Oke. tapi dimiliki. Oke. Kedua, proses yang dilakukan di sini tidak ada teknologinya, Bu. Ketergantungan terhadap teknologinya Kecil. tidak ada. Oke. Ya, kecil. Iya, kecil. Ada tapi Iya, kecil. iya, iya. Lebih banyak pada manajemen manusianya. Iya, iya. Itu jauh lebih penting ketimbang peralatan. Kalau itu tinggal cicilan. Iya, iya, iya. Oke. Ya, atau kalau mau punya uang beli. Tapi bukan usaha dari WSM jual alat. Iya, iya, iya. Jadi apanya yang mau dilepas? Atau Apanya mau dijual gitu ya. nggak ada. Nah itu iya, itu makanya saya kan makanya saya tuh mau saya sampai kemana-mana tuh karena saya ingin membuktikan tuh sebetulnya is it possible gitu ya, menjual sesuatu. Saya bilang saya punya mentor Segala macam kemungkinan tergantung yang terlibat. iya iya Tapi ini bukan program investasi. iya. Kalau investasi ada aset, itu yang dijual. Karena nggak ada aset, Pak. Ada aset, ada legal. Ada aset, gitu. ada legal, ada joint shareholder. Ini kan nggak ada. Iya, jadi nggak mungkin ya. Enggak, saya mohon maaf, ini saya akan tunjukkan analisa dari bapak-bapak ini, saya tunjukkan ke dia. Saya rasanya tuh Menjual teknologi. Daya berris. Teknologi dan peralatannya yang digunakan untuk pengolahan sampah itu memang bisa menguntungkan. Karena saya ikut presentasi. oke. Kalau itu ya mungkin itu orientasinya itu. Kalau itu memang menguntungkan, Bu. Oriented profit itu. Ya, kenapa kita mendukung WSM totalan itu? Salah satu adalah yang paling penting, Pak. Pola kerja. Pola pikir dulu. Ya, otomatis. Iya. Dari pola kerja itu kita melihat ini yang diperlukan untuk mengolah sampah tanpa memperpanjang ke TPA. Ya. Itu yang membuat kita jadi committed seperti halnya di Sidoarjo dan akan kita lanjutkan ke Kalimantan Timur. Jadi yang kita kelola manusia, bukan Aset. bukan Bukan aset, bukan alat. bukan Iya. sistem. Tidak Iya, ada. iya. Membangun mental ya. Semoga mental ya. Iya. Tinggal kita seperti anak mungkin mahasiswa UIT orientasinya bisnis. Bisnis. Iya, tetapi image pengolahan sampah itu menjadi brand yang harus bisa dijual gitu loh, Bu. Iya. Bisa itu di durian saya kaya, Bu, anak muda. Ya, enak Betul, betul. kaya. Ada ya. Ya, jualin Ada dulu. ya, ada. Jual Dia jual. teknologi dan jual peralatan. Seperti Iya. kita ilmu kita nggak jual. Anak muda itu kaya banget itu. Jual itu hanya peralatan, teknologi. Tapi berat teknik ya, nggak mungkin dong dari orang fakultas hukum yang bikin ya. S2 juga sih, S2 dari UNS itu. Nggak nyambung kan dari kalau orang, saya, iya. Jadi maksud saya kalau orang ini nih, Yang hot itu loh. iya. Itu maka dia makan menjual teknologi pasti itu. Karena sudah Jadi bagaimana dia memasarkan Iya, produk memasarkan itu produk apakah itu untuk pengolahan sebagai sampah. alat atau sebagai
Cuman memang yang tadi yang disampaikan saja tadi. Kenal dengan pembuat aplikasi Gojek Ah, awal ya. iya iya iya. Itu anak muda yang tidak pernah belajar IT. Oh gitu. What can you say? Jadi tapi dia bisa kaya gara-gara jual atau apa? Nggak tahu saya, nggak ngerti Dia saya. employee Oke. oleh apps, tetapi pekerja key personel. Oh, oke. Dia keluar sekarang, dia bergerak di kegiatan koperasi, Mm-mm. membuat aplikasi. Saya nggak tahu apakah berhasil atau tidak karena butuh dana tidak kecil. Pemerintah sudah mendukung penuh, Tidak kecilnya itu sampai berapa? 8 juta US. Oh, 8 juta US itu berapa ya ini? Dalam rupiah berapa ya? Ya, sekitar 14 miliar, 15 miliar. 15 miliar. Oh. Tahap pertama 2-3 tahun kemudian. Jadi dia butuh kayak angel investor ya untuk itu. Dia mau Tidak bikin apa? murni angel investor, tetapi kegiatan dia apakah terus atau tidak saya nggak tahu. Ya, ya, ya. Karena kebetulan dia ada urusan lain, saya nggak mau terlibat banyak. Tapi dia bagus, artinya 96 juta UMKM itu bisa connecting ke semua Iya, iya. dengan kebutuhan masing-masing. Ini udah jadi atau belum? Dia belum ya? Aplikasi kalau bilang jadi harus ke India, Bu. Oh, oke oke Kita oke tahu oke. ya. Ya, ya. Gojek ke India, Apple ke India, Google ke India. Orang dia pinter-pinter soalnya. Atau Jadi karena matematiknya paling tinggi di paling dunia. bagus ya. India. Tapi negaranya miskin ya, Bu. Kita kalau bingung Tapi kalau memang ke IQ-nya orang-orang dia pinter-pinter sih. Iya, kita akui lah. dunia finance sekarang 70% dipegang orang India. Orang India ya. International finance. Dia makan apa sih kok bisa pinter? Genetik. Apa? Genetik. Genetically ya. Kayak Indonesia. Kayak ada orang dua. Jewish juga pinter-pinter kan, Pak? Banyak orang pintar ya, Bu ya. Iya. Indonesia punya dua keunggulan logika yang tertinggi di dunia. Logika suara dan warna, Bu. Oh, oke oke. Itu UNESCO 4 tahun itu research. Oh, gitu. Global research. Kita dapat dua, Bang. Logika suara. Logika suara dan warna kita banyak belajar pada hari ini nih. Tapi saya memang serius nih, saya pengen belajar sih. Jadi kalau misalnya di Sidoarjo saya pengen lah visit kalau memang memungkinkan gitu ya. Karena saya tuh keingin tahuan saya itu demikian besar. Jadi saya tuh kalau misalnya ada satu yang kayak men-trigger saya gitu ya, ini kayak ini anak ngeyel terus nih. Kenapa? Jadi dia berjasa kepada saya, akan bikin saya jadi belajar kemana-mana. Meskipun nyebelin ya buat saya, nyebelin awalnya, cuman Kita tidak terlalu mau terlibat dengan birokrasi usaha ataupun pemerintah. ya. The more you stay away from government, the better. I'm not saying that. Tapi yang mendukung kegiatan kita sehingga kita sukses di Jawa Timur karena Pemda. Oh gitu. Kami konsultan dinas lingkungan hidup. Iya. Dapat kantor, mobil, peralatan, gaji semua dari mereka. Oh gitu. Simple. Tapi kantornya di sana, di Sidoarjo atau di mana? Diberikan kantor. Di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo di jalan apa sih? Saya minta dong alamatnya. Siwalan Panji. Oh, aku Di Jalan Siwalan Panji. Siwalan Panji. Kecamatan. Punya kartu nama nggak sih? Aku pengen sama. Ada sih. Kita nggak biasa Pak main. Kalau Sama saya juga nggak punya kartu iya, nama. saya nggak punya kartu nama. Aku nggak punya kartu semua. nama. Tapi saya minta ya. Jadi mungkin BSM bisa memfasilitasi beliaunya untuk ke Sidoarjo. Iya, saya kayaknya curious aja sih. Karena BSM bagian dari sekarang kita. Tapi saya catat aja ya nomornya Pak David sama Prof Paul ya. Ya. Siapa tahu saya bisa maksud saya kan ketemu di sini bisa ada lanjut.
Iya, kami bergerak secara pribadi-pribadi saja. Kali sama. Sama saya Pak, kebetulan aja karena saya sekarang jadi dewas Pak, dewas Iya. Nah, pengawas Ibu masih LPDB. ada jabatan di Dewas. Masih Pak, Saya karena udah melepas itu diri. saya diminta Pak Puspa Yoga dulu dewas. Iya. Dulu LPDB emang kondisinya agak mengkhawatirkan. Jadi saya kayak spesialis pemenah. Ya, kalau di saat ini di sini kami dengan WSM. Emang enak sih jadi orang bebas. Ya, bener Pak, serius. Berapa Pak David? Ya, 0813 0813 2508 2508 59 59 39. 39. Kalau Prof Paul itu dari mana sih dulu? Pasti kalau Prof itu kan dari perguruan tinggi dong. Ya, saya nggak pernah sekolah. Dari luar. Dari luar. Jadi nomornya 0812 0812 9793 9793 9204. 0812 9793 9204. Ya nanti saya coba ini ya. Saya nining Pak. Kalau Bapak lihat saya latar belakang ilmunya tuh gado-gado. Jadi itu mencerminkan curiosity saya yang terlalu kemana-mana. Gado-gado itu kan perkembangan perjalanan hidup. Iya. Kontennya. Yang penting ya. Saya arsitek Pak, di ITB-nya saya arsitektur, Taruh di depan S2 aja tuh saya di titik security, Amerika, ya. Urban Regional Planning beralih Iya, ke geografi, iya, iya, S3 iya, saya iya. moneter, Iya, tapi bergeraknya di UMKM. Iya, iya, di foto aja, Jadi di saya foto udah aja nggak ya. konsisten terus Pak, Iya, perjalanan iya, hidup iya, saya nggak Ya, pernah sekarang sama-sama. UMKM Indonesia nomor 1 di dunia. gitu ya. 96 juta. Iya, tapi definisi UMKM-nya kita kayak agak mudah dulu gitu Pak. Nggak apa-apa ya, penting 96 juta akan berkembang dan Iya. harapannya tinggi. Untuk 46,7 juta UMKM yang tidak bisa terfasilitasi oleh bank Pak. Jadi kita menghitung dari kredit usaha rakyat itu yang tersisihkan, yang tidak terfasilitasi segitu. Cuman angka 7 triliun itu menurut saya sih nggak cukup ya. Tapi sekarang pun angka 7 triliun itu belum bisa terserap Pak, karena kisi-kisi koperasi ini jadi kayak koperasi ini WSM itu kalau memiliki pola pemberdayaan yang bagus dan usianya sudah 2 tahun dinyatakan sehat, berhak dapat dana UMI. Silahkan nanti saya kasih nomor kontaknya. Bisa juga dari LPDB itu untuk yang lebih gede. Jadi misalnya kayak pinjaman-pinjaman yang tidak bicara per debitur yang kecil-kecil. Kalau LPDB itu sebenarnya skalanya lebih tinggi sih. Sebetulnya dulu saya memang merancang program UMI ini tidak bisa langsung diberikan oleh BLU PIP. Itu rancangan awalnya memang begitu. Harusnya dia sebagai koordinator dari mereka-mereka yang memang mengelola dana di bawah 10 juta. Jadi rancangan saya itu di bawah 10 juta. Tapi karena tekanan politis BLU PIP ini sekarang memberikan sampai dengan 20 juta per debitur. Dan dia dipaksa untuk direct lending. Nah, ini yang saya agak merasa kecolongan ya. Tapi yang namanya kita kan membuat inisiasi maunya tuh seperti itu karena kayak semacam bank sentralnya orang miskin tuh nggak ada. Bank sentralnya orang miskin itu sebenarnya PIP harusnya. Dia tuh memang koordinator, kayak Bank Indonesia kan nggak pernah direct lending, tapi dia mengkoordinir doang. Berangkatnya begitu tadinya. Kenapa? Geramin kan dulu berangkatnya begitu. Iya, tapi kemudian dia direct lending kan, jadi iya memang tekanan politis tuh demikian besar, jadi kadang kita nggak bisa menghandle lagi karena dulu waktu saya introduce di Kementerian Keuangan pun butuh waktu 2,5 tahun untuk bisa diterima. Iya. Dan begitu diterima pun kemudian dalam waktu dari 2017 hingga 2022 udah hampir 4 tahun ini dia udah berubah. Ya. Jadi ya evolusi itu. Jadi kalau udah bicara evolusi saya juga nggak ngerti lagi apa yang terjadi ya. Ya kan ya arahnya kemana gitu, yang tiba-tiba
tadinya kita saling melengkapi jadi kayak mungkin saling bersaing gitu. Itu yang saya juga sebenarnya agak khawatir juga ya. Tapi dan sekarang Pak Erick Thohir itu membuat holding ultramikro Pak. Ya, Itu betul. sebetulnya dia dari UMI yang saya buat. Oh, I see. UMI Pak, UMI itu kan holding ultramikro itu kita mainnya di koperasi. Iya. Karena koperasinya nggak bisa menyerap Pak, cuma 55 yang bisa menyerap koperasinya. Jadi itu minoritas. Jadi akhirnya yang menyerap itu namanya PT Permodalan Nasional Madani. Jadi sekarang dengan adanya holding ultramikro dengan Pegadaian itu dia memegang hampir sekitar 84% dari total dana UMI. Ya, betul. Jadi saya nggak suka. Saya nggak suka Pak, itu bukan konsep yang di awal. Iya. Cuman karena kisi-kisinya untuk koperasinya harus sehat, harus memiliki Harus ada model ini, tunjangan. ternyata koperasinya itu nggak bisa menyerap Pak. Koperasinya banyak yang nggak memiliki konsep Tidak memiliki pembinaan. kriteria. Jadi karena enggak ya daripada dana nganggur ya masuknya di PNM. PNM itu memang dia belajar dari kayak Gramin. Cuman kalau bedanya sama koperasi kan, koperasi itu di akhir tahun dapat sisa hasil usaha kan. Kalau di PNM Permodalan Nasional Madani dia kan BUMN. Itu nggak ada istilah anggota. Dia adalah debitur. Nah, debitur itu tidak pernah memiliki SHU. Makanya Ya. saya tuh kemarin sempat diundang Pak di Komite Pengawas Persaingan Usaha. Mereka tuh pengen tahu konsepnya UMI tuh Konsepnya gimana. seperti Saya itu. bilang konsep UMI tuh begini. Harus ada pemberdayaan dan itu ruhnya. Saya bilang ruhnya tuh di situ. Yang kedua, saya tuh memang mengantisipasi itu masuk koperasi karena dia pemilik dari usaha. Kalau di PNM itu dia bukan pemilik. Bukan. Nah, jadi saya bilang ini saya agak nggak suka. Jadi ini sekarang KPPU lagi mempelajari Pak. Mungkin dia akan Ya. melakukan. Dia kan nggak boleh ada kartel kan. Iya, betul. Jadi ini ya saya nggak tahu lah, yang penting saya ngomong apa adanya deh gitu, mau sensitif mau enggak ya. Tapi saya bilang, nah Pak Erick Thohir itu berpikirnya gini Pak, jadi kalau orang dari koperasi nih ya yang bisa naik kelas itu akan dipetik sama dia sebagai wirausaha yang bisa terbang sendiri-sendiri. Dan itulah yang kemudian iming-imingnya kredit usaha rakyat dengan suku bunga 6%, sedangkan di koperasi itu 24% karena dia pemilik ya, mau tinggi mau enggak kan dia dapat SHU. Iya, betul. Tapi karena kredit usaha rakyat itu sekitar 270 triliun itu untuk UMKM yang mau terbang sendiri-sendiri. Tapi nggak ada pemberdayaannya, cuma duit doang gitu loh. Nah, banyak dari program UMI diiming-imingin kamu berubah deh ke kur gitu. Tapi saya mengatakan ada pengalamannya Pak Palgunadi Setiawan dulu di Astra. Dia pernah beli BPR-nya itu ada 5. Dia pernah dulu namanya yayasan. Dia menyelenggarakan Gramin Bank nih ya. Itu sempat untung 400 juta. Begitu dia coba alihkan Nggak bisa. ke BPR yang 5 BPR itu, jadi orang yang tadinya didatangi collection ambil, tiba-tiba dia harus datang ke bank ongkos. Itu tiba-tiba dia rugi 4 miliar. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi namanya kalau masyarakat udah terlanjur memang dia senang dengan budaya yang ada, itu merubah mindset itu susah banget. Maka saya bilang, saya nulis di Kompas waktu itu, saya bilang kayaknya oke lah, mungkin yang dipetik ada berapa saya juga nggak tahu, tapi mayoritas biasanya kolaps. Tapi karena dia yang terjadi, dia adalah mengakuisisi PNM sama Pegadaian menjadi holding utramikro di bawah BRI sekarang. Transformasi sih itu ya, proses. Iya, transformasi. jadi saya nggak tahu juga bakal sukses apa enggak, tapi saya pikir kalau yang skalanya yang ya biasa didatangin itu tiba-tiba suruh datang ke bank. Ya, tergantung jenis UMKM. Kami melihat WSM itu kan sementara ini murni pengelolaan sampah Iya, di iya, iya. level TPST lah. Iya, iya, kasarnya. iya. Sehingga kebutuhan modal tidak juga diberikan direct kepada masyarakat. Ya. Tidak ada tanggung jawab keuangan. Iya, iya, iya. Mengelola itu tanpa uang. Iya. Tapi kesadaran Iya, iya. untuk menjadikan sampah itu sumber penghasilan Iya, tambahan. iya. WSM lah yang berhasil menemukan konsepnya.
Oke. Ini bisa jadi ini nanti banyak hal yang bisa banyak bisa ditulis ya maksud saya. Ya, kaitan dengan BSM-nya. Memang kita udah 3 tahun sih. 3 tahun bergabung dan bekerja sama di BSM. Bisa memang. Kalau memang kita tidak mau bergerak dan tidak ingin merubah ya, merubah mungkin. Memang merubahnya untuk masyarakat sih. Kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat ini kan dirubah oleh BSM sebenarnya, dirubah. Ya, sisi lain ada sisi pemberdayaan di masyarakat. Ya, kami juga mempekerjakan orang itu kan resiko ya. Iya. Resiko daripada kegiatan yang dibina oleh BSM ini. Kalau memang mereka tidak konsisten, mungkin kami ditinggalkan. Hanya karena bergaul sebentar tinggalkan saja. Tapi mereka juga konsisten di kami ya, di desa kami ini. Yang mudah-mudahan saja tadi harapan-harapan yang seperti apakah ini sampah ini bisa membuat orang kaya? Ya, kaya itu Mungkin ya hatinya dulu kayaknya mungkin ya. Ya, Tapi pasti, ya mungkin di sisi lain mungkin juga mungkinnya kenapa? Yang biasa mereka mungkin membuang tanpa mengharapkan hasil kita mencoba untuk mengarahkan bahwa si masyarakat itu membuang hal yang tidak berguna menjadi hal-hal yang positif yang tadi dipilah dan diuangkan. Mungkin ke depan mungkin mereka akan berlomba Jadi gini, untuk mengumpulkan harta sampah itu menjadi jangan. uang itu. Kalau saya kurang setuju Pak. Terus terang, maaf ya Pak ya. Jangan membuang sampah dijadikan objek uang. Karena itu alami manusia. Ya. Iya. Kan? Kalau dijadikan sumber penghasilan, semua orang rame-rame buang sampah. Sampah itu dibuang karena kebetulan datang ke kita nggak pakai. Misalnya kresek, bungkusan, bungkus rokok, minuman, tapi daripada dibuang percuma, ternyata bisa memberi hasil tambahan, bukan untuk jadi kaya. Jadi gini, Prof, barangkali ya mungkin kalau kita ambil benang merahnya mungkin seperti itu. Tapi kan kita sambil mendidik ya, mendidiknya itu merubah, jangan sampai hanya bisa sekedar membuangnya, tapi membuat masalah. Masalah itu mungkin ya kita dijadikan modal. Itu bicara sama WSM. Seperti itu. Iya. Kami kan hanya mendukung WSM supaya apa yang mereka tuju bisa berhasil dengan baik. Nggak lebih. Cuman kalau bilang kaya dari sampah, wah itu kontradiktif. Jangan jadi kaya dari sampah. Karena itu perbuatan yang ada tanggung jawabnya dari kita sendiri. Buang sampah di tempatnya. Nah, tempat itu wah macam-macam variasinya. Kalau di kota besar, di jalan kota ada tong sampah. Nah, kalau di seperti ini model kita mesti itu, ayo dong, siapa tahu ada manfaat tambahan. Ya seperti itu. Lama-lama ke kota juga akan begitu. Cuman di kota kan pola pikir dan komunikasi struktur kan beda ya. Iya. Tapi kalau Sidoarjo itu daerahnya padat banget atau enggak sih? Enggak ya? Padat. Mereka itu kan daerah industri dari Surabaya. Kawasan industri. Kawasan industri. Padat itu. Padat banget ya. Padat banget. Ada gang senggol nggak? Banyak itu. Kalau di Bandung namanya Gang Seribu Punten. Iya. Ini untuk ke Pasuruan. Oke. Walaupun tidak mengelola sampah kali ya. Iya. Iya, nanti saya coba main ya Pak. Ya maksud saya karena curiosity saya Semudah itu aja. Iya. Tidak perlu lagi kita pakai jangan nyampah ya. Iya. Sudah jelas sampah itu masalah. Iya. Wah, kalau lihat sampah di daerah negara lain lebih parah dari kita. Mudah. Iya.
isi yang berbeda, tetapi Iya, tujuannya iya. kan sama. Iya, iya, iya. Kalau koperasi dan koperasi kan tidak bisa, pasti sudah ada ketentuannya. Iya, iya, iya. Maaf yang membiayai anggotanya Pak Mas Joko, dan koperasi wira sukses mandiri. Tapi kita ingin supaya keyakinan lah sama Mas Joko supaya ini diperbaiki untuk kelembagaan koperasinya biar bisa akses ke LPDP. Oh, Jadi ada oke. pembiayaan Bu yang berdampingan, Oke, pembiayaan oke, kepada oke. lembaganya dan anggotanya. Itu loh Bu. Iya, iya, iya. Itu udah dirancang atau Sudah Bu, ini sedang sedang? Oke. ini Ya, sudah itu ada di- perbaikan, ada Ya, ya, progres ya. yang bagus lah saya lihat ya.